Jadi lupa. Oke, semuanya, selamat pagi, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya akan ngebagikan apa ya? Bukan saya yang membagikan, tapi saya akan menonton video dari Pasha Lovarian. Nah, masalahnya Pasha Lovarian itu siapanya Pasha Ungu gitu kan. Gue kadang kan mikir juga nih orang siapanya Pasha Ungu gitu. Apakah dia bisa nyanyi atau bisa apa gitu? Gue cek ya, dia cuma kasih berita-berita singkat, padat dan jelas gitu kan. Jadi kita akan ngasih beritanya untuk apa coba? Nah, ini kita akan ini doang ya. Kita akan dengarkan dulu gitu. Sebelum saya kasih apa ya? Saya kasih inilah kasih pembahasan saya apa yang mau saya bahas nantinya setelah video ini selesai. Yo guys, jadi kali ini gue ingin ngebahas soal YouTube yang selalu aja ngupdate sesuatu yang terbaru ya kan. Dan hari ini itu gue barusan dikagetkan sama fiturnya baru YouTube kayaknya nih. Buat sekarang mungkin di PC doang ya. Pas kita klik ke thumbnail video kayak gini nih, yang di beranda, dia bisa langsung ngeputar videonya kayak gini. Dan bahkan bisa kita nyalain itu suaranya. Kalau sebelumnya mirip juga kayak gini, tapi preview doang gitu kan. Kalau sekarang dia lebih kayak ngezoom dikit dan bisa kita lihat itu durasinya, kita skip. Gue nggak tahu sih ini bakal dihitung view tambahan atau enggak. Tapi satu hal yang mengganggu gue sebagai kreator adalah dari tadi gue perhatiin nggak ada iklannya gitu. Jadi udah gue cek itu beberapa video sebelum gue rekam video ini juga, dan nggak ada muncul iklan sama sekali di preview kayak gitu. Padahal kita bisa lihat full durasinya ya kan. Bahkan yang banyak iklannya biasanya kayak berita kayak gini tuh nggak ada iklan sama sekali gitu. Jadi ya ini nggak ada penghasilan deh kayaknya buat kreatornya mungkin ya. Ya gue berharap iklannya masih terselip gitu di preview kayak gini, tapi kayaknya nggak ada. Jadi ya buat penonton sih sebenarnya asik aja gitu, tapi buat kreator ini bisa jadi mimpi buruk juga ya kan. Terutama itu yang paling kesusahan, yaitu orang-orang yang videonya pendek ya, yang entah 10 detik, 5 detik itu. Video-video troll 5 detik gitulah, 10 detik, 30 detik, 20 detik itu bisa langsung dilihat tanpa harus ngeklik video. Waduh, menghadeh ya kan, rip buat para tukang rickroll, tukang apa lagi tuh pokoknya, itu control troll. Itu durasinya kayak gitu ya. Buat sekarang masih di PC sih. Kalau di HP paling lihat previewnya aja tanpa audio masih safe sih menurut gua, soalnya videonya tetap jalan normal, nggak ada fitur buat nge-skip kayak tadi. Tapi kalau yang tadi tuh beneran udah kayak nonton videonya langsung. Jadi ya gimana pendapat kalian mengenai fitur tersebut? Silakan tuliskan di komentar, dan sampai ketemu di video Kayaknya apa? pembahasan lainnya. Bye bye. Oke. Ini gue sampai lupa sampai skip sini tadi ya. Jadi intinya tapi saya nggak bisa nunjukin tadi kayak tadi kan. Nunjukinnya seperti kan dibilang si Pasha Ungu ini. Bukan Pasha Ungu sih namanya. Namanya adalah Pasha Lovarian. Jadi dia nunjukin bahwa di YouTube tuh bisa kayak gini. Jadi bisa yang tanda-tanda bulat tadi itu bisa jadi geser-geser, bisa tonton video tanpa harus ngeklik kayak gini modelnya gitu. Kita cuma bisa nunjukin seperti ini karena saya tidak bisa melakukannya karena mungkin YouTube saya tidak update, sekali lagi ya, mungkin masih versi yang terlama. Tapi saya baru lihat di HP tadi bahwa itu sama juga gitu, bahwa ada fitur seperti ini. Tadinya seperti dikatakan sama Pasha Ungu ini, masih ungu lagi, Pasha Lovarian ini. Jadi dia bilang bahwa kalau misalnya kayak gini berarti nggak ada monetize dong, gitu. Nggak ada monetize, terus juga apa namanya, tidak ada yang namanya ya mungkin bagi kreatornya mimpi buruk betul, tapi bagi penontonnya biasa-biasa wae gitu, kayak ya santuy lah gitu kan. Tapi kan bagi kreator kayak saya, apalagi yang belum dapat AdSense, belum dapat monetize, kasihan dong. Udah video random bae tiap hari gitu kan, kadang bingung juga gitu kan ya kan. Terus juga waktu itu sempat ada fitur update YouTube yang namanya ngularin yang dislike gitu, biar bisa dislike video Anda gitu kan. Menurut gue itu salah satu fitur yang menurut saya nggak masuk akal. Ya tetap aja gue masih bisa nge-dislike. Apakah saya masih punya masih ada fitur yang fitur lama atau fitur baru, kita nggak tahu ya. Cuman itu ibaratnya masih bisa dislike loh ya. Kalau misalnya kita pengen dislike, tapi kalau kita pengen like gitu kan, karena video bagus gitu kan ya, untuk informasi juga gitu ya kan. Menurut saya sih videonya juga tidak bukan video dia ya, maksudnya
dislike juga tidak masuk akal gitu kan ya, karena menurut saya apalagi dengan dislike seperti itu kan ya kasihan juga sebenarnya kan dia sebenarnya itu kan mau nyaingin TikTok, Instagram dan lain-lain, tapi kan TikTok, Instagram, Twitter dan lain-lain yang mungkin yang itu kan cuma scroll. YouTube kan harus ditonton dulu dong videonya. Kalau misalnya kamu tidak tonton kan ya agak gimana ya, agak useless sebenarnya gitu kan. YouTube kan ya ditonton dulu. Ya maksudnya gini loh, fitur dislike itu berguna saat, nah ini penting juga gue bahas gitu. Fitur YouTube atau fitur dislike pada YouTube penting saat mungkin kamu videonya agak jelek atau video kamu ngomongnya nggak jelas kayak saya ini, dibenci teman sendiri gitu kan. Ya mungkin kan koreksi bagi saya juga gitu. Apakah kenapa sih orang tuh nge-dislike video saya gitu? Apakah saya kurang tampan gitu kan? Siapa tahu gitu kan maksudnya. Ya siapa tahu misalnya kalau misalnya kita nge-video misalnya dia kenapa sih dislike video saya? Apakah saya kurang ngasih link download atau apakah saya kurang ini dan segala macam gitu kan. Jadi itu bisa memperbaiki dia menjadi lebih baik lagi. Itu fungsi tombol dislike gitu loh yang menurut saya ya. Tapi kalau misalnya menurut kalian berbeda ya silakan kalian komentar di bawah sekali lagi gitu kan. Saya punya pendapat yang berbeda bang, saya juga punya pendapat berbeda bang, tapi ya pendapat saya gitu. Kalau misalnya ada tombol dislike, sekali lagi tombol dislike gitu kan, ya itu koreksi juga bagi kalian gitu kan. Apakah video saya ya kalau dislike mereka lebih buruk video anda gitu kan. Kalau dislike sedikit ya mungkin ya hanya beberapa yang benci sama anda, tapi kalau dislike-nya lebih banyak dari like berarti kan harus anda koreksi juga gitu kan. Wah, apakah saya kurang jelas dalam membagikan komentar atau membagikan sebuah cerita. Nah itu gitu loh, jadi membuat YouTube anda menjadi lebih baik lagi bukan menjadi lebih buruk. Nah itu pertanyaannya. Nah makanya kalau misalnya YouTube begini kacau gitu tuh, maksudnya udah begini, udah dipersulit YouTuber kayak saya, dipersulit lagi, hebat kata bener. Masih lo live streaming tiap hari begini loh pak. Live streaming itu pertama adalah lu kan nggak mungkin punya wifi yang mumpuni dong gitu, wifi yang banyak atau wifi yang kenceng. Kadang-kadang kan di negara kita sendiri gitu apalagi gitu kan, ya wifi kadang nge-lag gitu kan, kadang nge-lag kadang nge-hang atau gimana gitu kan. Yang pertama ya streaming itu harus punya alat-alat dulu pak. Gak mungkin tuh ya bisa sekali lagi lu bisa pakai streaming, tapi kan itu kan streaming yang minimalis, maksudnya ya minimal ya seminimal streaming anda gitu tuh ya. Ya bisa gini atau bikin YouTube Short gitu ya. YouTube Short juga ya menurut gue juga ya, karena ya ikutin algoritma TikTok juga gitu sebenarnya gitu, ngikutin algoritmanya TikTok, dan ketika gitu, sudah mengikuti algoritma TikTok ya udah gitu loh. Ya TikTok aja kadang ada yang bilang katanya sih ya begitu ya, setiap hari joget-joget tuh, tapi ya lu akan jadi dengan YouTube Short gitu loh. Ya walaupun gue benci TikTok, tapi TikTok tenang cuy gitu dengan algoritmanya yang tadi gue sebut gitu kan. Cuma 1 menit viral, cuma 1 menit viral gitu kan. Ya, mungkin menurut lu biasa, tapi ya pemenang TikTok gitu, ya udah gitu tuh. Gitu biar kayak udah sih. Nih kalau misalnya TikTok, Instagram bisa monetize segampang AdSense, orang bakal meninggalkan YouTube. Itu aja, orang bakal meninggalkan YouTube dengan cara seperti ini gitu loh. Ya gue juga sekalian ini ya apa sih ya bilang aja gitu tuh, orang bakal meninggalkan YouTube. Benar loh, itu kita ngomong benar loh pak, benar sekali. Kalau misalnya benar-benar segampang AdSense misalnya TikTok misalnya, kamu harus view-nya misalnya yang nonton harus 1 juta loh, biar kamu bisa monetize, atau misalnya follower minimal 1000 atau followingnya minimal 1000 baru kamu bisa bisa monetize akun kamu misalnya gitu loh. Segampang itu TikTok bakal ditinggalin sama pengikutnya, bisa jadi sama orang yang ibaratnya yang udah lama di YouTube bisa ditinggal. Bakal di live streaming di TikTok bisa live streaming loh, jangan salah. Ya emang nggak semua media sosial ya, nggak tahu juga sih gue, kayaknya setahu saya semua media sosial bisa live streaming gitu. Ya bakal ditinggal gitu. Ya nanti kalau ketika banyak yang penonton anda sudah meninggalkan YouTube, nanti kalian bakal kasih promosi lagi ya telat. Ya ibaratnya itu selalu mengeluarkan
polisi apa ketentuan lah ibaratnya. Susah banget sih saya ngomongnya, ketentuan yang menurut gua telat gitu tuh, telat mulu. Yang benar di komen juga sih sama Gemaso Indo gitu kan. Ya kalian bisa komen ya, lihat aja di Gemaso Indo gitu kan, pernah bilang gitu YouTube tuh selalu memberikan ketentuan yang telat gitu. Polisi itu ketentuan bukan sih artinya ya, maaf kalau salah ya gitu ya, ketentuan yang telat mulu gitu tuh gitu ya. Kasihan sayanya gitu tuh, saya lagi gitu kan, udah dipersulit lagi. ibarat tuh naik tangga udah naik tanjakan 1, tanjakan 2, tanjakan 3 ada durinya gitu tuh, udah sulit gitu kan ibaratnya gitu loh. Ya mungkin analogi saya ya sia-sia juga sih. Tapi ya gak juga sih sebenarnya. Itu sih maksudnya ya YouTube ya gitu jadinya gitu loh. Ya karena kalau misalnya sekali lagi TikTok, Instagram mendapatkan AdSense mendapatkan monetis segampang AdSense, ditinggalkan sudah hopeless gitu ibarat gitu. Orang bakal ngapain ya, kontennya joget-joget mulu nggak jelas gitu kan, gue joget-joget dapat monetize dan kata-katanya ya gila. Kalau misalnya cuman joget-joget Anda dapat monetize ya, tiap aja joget tiap aja cowok tulang lunak. Apa coba cowok tulang lunak tulang ini brontosaurus atau gimana gitu kan ibaratnya. Ya susah sih pak ya gitu ya, kita juga sih sebenarnya gitu ya. Gue ngerti sih maksudnya YouTube tuh gimana biar yang konten-kontennya kayak sensasi gitu kan tahu sih kan, YouTube yang sensasi kan ya. Iya tapi kan berdampaknya kemana ya, ke saya juga. Itu berdampaknya mana ke saya juga gitu kan, udah bikin konten asli kena juga gitu tuh, kena dampaknya juga ya. Mungkin ini mungkin kayak saya akan ngasih solusi aja mungkin ya. Mungkin kayak kalau misalnya mau didengar ya sok mangga, kalau nggak didengar juga nggak masalah gitu. Gua akan ngasih solusi. Ayolah ketika kayak tadi gitu kan bisa dilihat tanpa apa tadi, kayak saya si Pasha Ungu tadi gitu kan. Pasha Ungu lagi, gue ingetnya Pasha Ungu tuh sih maksudnya Pasha Lovalian tadi gitu kan. Ya bahwa ya YouTube apa ya ibaratnya ya, YouTube harus dibegitukan juga gitu kan, maksudnya YouTube begitu kan, maksudnya jangan digitukan YouTube-nya. Maksudnya tuh apa ya, dengan formula lu yang bisa nonton tanpa ngeklik gitu kan, dengan nonton tanpa ngeklik, wah gawat menurut gua. Itu aja sih, gawat menurut gua sih, gawat. Dan ya ibaratnya ya ya useless gitu, yang bisa bilang useless. Ya solusinya apa ya, solusinya ya kalau misalnya bisa nonton video tanpa diklik ya lo kasih iklan aja. Masa ya lo masih kasih iklan gitu tuh gitu lo. Video-video bot yang nggak penting itu lo kasih, bukan video-video yang kayak begini gitu loh. Video buat apa, nggak guna juga, useless gitu kan ibaratnya gitu gitu loh. Nah iya loh, maksudnya kayak gue bilang lagi gitu kan, video dislike itu ya buat akun-akun TikTok gitu. TikTok sama apa ya, sama Instagram yang sering nge-scroll itu beda cerita. Itu boleh misalnya kalau ada dislike, tapi kalau misalnya YouTube dilihat dulu, ditonton dikit lah gitu loh maksudnya ditonton dulu lah gitu tuh. Bakal ditontonnya angel bakal ditontonnya angel gitu loh. Susah nanti kalau nggak ditonton tuh ya, lo gimana orang dislike atau gimana gitu loh. Susah kalau misalnya gitu loh, kalau nggak ditonton gitu loh. Gimana mereka mau tahu ya, kayak tadi gitu kan, gue bisa sama kayak tadi gitu kan. Ya sebenarnya sih mau ngikut-ikutin algoritma TikTok sih ya, salah menurut gue tuh, salah atau enggak memberatkan YouTuber pemula kayak saya atau enggak. Kesel saya, iya memberatkan YouTuber pemula kayak saya, kesel nggak sih lo gitu ya mau gimana ya coba ya, sekali lagi hopeless gitu ya. Gue bilang hopeless aja gitu ya, hopeless dah gitu. Sekian dari video saya gitu kan. Saya juga kayak gue sih kesel kesel biasa sebenarnya teman ya, karena peraturan begini kan ya, peraturan begini yang agak sinting gitu kan peraturannya. Aduh kata gue tuh nggak jelas begitu peraturan saya, maksud peraturan YouTube itu nggak jelas gitu tuh. Kenapa sih kamu harus melakukan itu gitu tuh gitu loh. Ya apakah nggak ada cara lain gitu, solusi lain gitu. Itu sih ngasih solusi tadi gitu kan, apa kalau misalnya kalau misalnya bisa ngeklik video tanpa iklan, misalnya bisa ngeklik video misalnya nggak ada iklannya,
terus bisa ngeklik apa, bisa nggak ngeklik video gitu. Ya kalau misalnya nggak ada iklan kasihan, memberatkan memberatkan saya. Itu aja sih, memberatkan saya sendiri gitu kan, susah juga membantahnya gitu kan. Aduh, kenapa sih dunia ini selalu aja tidak adil. Ya udah, sekian dari video saya lah, capek gua. 15 menit gitu kan, gua cuma komentar itu doang sih. Ya udahlah, oke. Mungkin sih di video kali ini mungkin saya tidak jelas dalam menyampaikan, tapi kalian ambil titik-titik terangnya aja atau poin-poinnya saja gitu kalau misalnya lihat video saya tidak jelas gitu. Oke, sekian aja dari video saya. Jika kalian suka tinggal like, comment, subscribe. Kalau misalnya kalian mau share ke teman-teman kalian silakan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.